Selamat malam para sobat Kauni. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ya di 18 orang ini merupakan hamba yang terpilih yang bisa menyimak nanti kajian akan disampaikan oleh Ustadz Amjad tentang fikih puasa. Sebelumnya perkenalkan saya Yasmin yang insya Allah akan membersamai sobat Kauni di kajian pada malam hari ini. Untuk itu, untuk keberkahan pada kajian pada malam hari ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu izinkan saya untuk menyampaikan peraturan pada kajian pada malam hari ini. Yang pertama yaitu niat karena Allah dan dalam keadaan menjaga wudhu. Yang kedua, apabila sobat Kauni diberikan nikmat oleh Allah, keberkahan sinyal, lalu bisa on kamera, dipersilakan. Namun, apabila sudah bersedia membuka kameranya atau on kamera, pastikan memakai pakaian yang layak atau auratnya tertutup dan juga dari lingkungannya pastikan tidak ada yang muncul hal yang tidak diinginkan. Lalu yang selanjutnya tidak keluar Zoom dengan alasan yang tidak syar'i dan diharapkan ya dianjurkan untuk para sobat Kauni untuk mencatat poin-poin penting dan untuk mengikat ilmu juga dan kita juga memperhatikan adab menuntut ilmu. Lalu yang selanjutnya itu tidak mengaktifkan mikrofon ataupun share screen. Nanti kalau misalkan mau bertanya, kita ada sesi tanya jawab. Kalau misalkan ingin bertanya langsung kepada Ustadz Amjad, silakan raise hand. Ataupun apabila ingin bertanya di kolom chat, boleh dengan format nama, strip asal, dan pertanyaan. Lalu apabila peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh para peserta, mohon maaf, nanti kita akan remove, tapi insya Allah Yasmin yakin kepada para peserta pada malam hari ini akan bisa mematuhi tata tertib tersebut. Oke, untuk mengawali ya, Yasmin tidak pernah bosan untuk mengajak para sahabat Kauni pada malam hari ini untuk ikut Indonesia Menghafal Al-Quran. Nah, apa sih itu Indonesia Menghafal Al-Quran? Nanti akan ditayangkan oleh operator dengan ajakan dari Ustadz Bobi selaku founder dari metode Kauni. Kepada operator dipersilakan. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambut Ramadan yang mulia 1443 Hijriah, saya Ustadz Bobi Heribo dari Yayasan Askar Kauni ingin mempersembahkan Indonesia Menghafal Al-Qur'an. Insya Allah kita akan sama-sama menghafal surat Ar-Rahman, surat yang begitu indah menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak sekali kaum muslimin yang lebih dari 240 juta muslim di negeri yang mulia ini belum hafal. Jangankan belum hafal, mereka belum bisa membacanya, memahami maknanya, apalagi menghafalnya. Karena itu, dengan metode Kauni dari Yayasan Askar Kauni, dengan memudahkan orang bisa menghafal Al-Quran semudah tersenyum, Anda akan dibimbing selama 30 hari untuk bisa hafal, berikut makna, memahami artinya, dan kemudian Anda bahkan bisa menikmatinya dengan semudah tersenyum. Dan lebih asiknya lagi, kita akan bikin jutaan, bahkan puluhan juta kaum muslimin di Indonesia untuk menghafal surah Ar-Rahman dan saling berlomba dalam setiap harinya untuk menghafal surat Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada ajakan dari Ustadz Bobi. Kalau misalkan dari sobat kamu nih ingin mengikuti dari Indonesia Menghafal Al-Quran ini, nah kita akan lihat nih bagaimana sih cara mendaftarnya kepada operator. Dipersilakan. Mau daftar Indonesia Menghafal Al-Quran? Caranya, yang pertama, buka aplikasi tiket.com, kemudian searching Indonesia Menghafal Al-Quran. Sahabat bisa baca syarat dan ketentuan di bagian info lainnya. Jika sudah, pilih tiket,
Masukkan data pribadi, jangan lupa emailnya yang valid ya. Lakukan pembayaran yang kamu sukai. Jika sudah berhasil melakukan pembayaran, akan ada email masuk dari tiket.com. Klik file e-tiket yang terlampir pada email. Klik link yang berwarna biru dan tonton video menghafal Al-Quran dengan metode Kauni dan ikutin gerakannya ya. Masya Allah. Cepat sekali ya video tutorialnya. Nanti para peserta akan bisa bertanya-tanya lagi kepada panitia yang kalau misalkan Sobat Kauni sudah masuk ke dalam grup WhatsApp, boleh di chat adminnya ya. Apabila belum terlalu paham dengan bagaimana sih cara mendaftar dari Indonesia Menghafal Al-Quran. Nah, manfaat dari Indonesia Menghafal Al-Quran ini diantaranya Sobat Kauni bisa menghafal surat Ar-Rahman selain dengan Arabnya dan juga paham dengan maknanya. Nah, untuk Sobat Kauni di sini siapa yang sudah hafal dengan surat Ar-Rahman? Kalau misalnya sudah hafal, yuk kita memaknai artinya dan juga jadi hafal juga nih artinya ya. Selain itu, untuk mendaftar, para Sobat Kauni berinfak 25.000. Nah, infak ini salah satu kontribusi para Sobat Kauni berdakwah bersama Askar Kauni, yang dimana Askar Kauni ini memiliki program unggulan, yaitu dalam bidang pendidikan, lalu juga kontribusi di bidang perbaikan infrastruktur dan psikologis para bencana yang ada di Indonesia. Lalu selain itu juga salah satu bentuk usaha kita menjadi keluarganya Allah, yaitu mencintai Al-Quran, mengamalkannya, dan memahami dari artinya. Oke, yang masih penasaran nih bagaimana sih ya surat Ar-Rahman dengan metode Kauni? Nah, ini akan diinfokan kembali oleh operator. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman ayat 1. Ar-Rahman. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kita ulangi lagi yuk. Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ayat 2. Allamal Qur'an. Allama dia mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kita ulang lagi yuk. Allamal Qur'an. Ar-Rahman ayat 3. Khalaqal insan. Khalaqa ia menciptakan. Al-insan manusia. Kita ulangi lagi yuk. Khalaqal insan. Ar-Rahman ayat 4. Allamahul bayan. Allamahu ia mengajarkan. Al-bayan pandai berbicara. Kita ulangin lagi yuk. Allamahul bayan. Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu matahari, wal qamaru dan bulan, bihusban beredar menurut perhitungannya. Kita ulangi lagi yuk. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Silahkan dicoba ya. Masya Allah. Itu sekilas dari video yang sudah disediakan oleh para tim Askar Kauni. Nah, itu merupakan video eksklusif yang kita fasilitasi, gambarnya bagus, dan juga dari santri Askar Kauni yang sudah dilatih, yang sudah menghafal juz 30. Maksudnya 30 juz. Oke, sedikit memperkenalkan pada malam hari ini, yaitu ada Ustadz Amjad yang akan membersamai kita
yang akan membahas tentang fikih puasa. Nama lengkapnya yaitu Amjad Budiman MA. Beliau merupakan lulusan S2 dari Mahat Ali Zawiyah Jakarta, dan aktivitas sekarang beliau merupakan pengasuh Mahat Askara Kauni Pasanggerahan. Oke, tanpa berlama-lama ya, karena juga waktunya kita terbatas, mohon disiapkan alat tulisnya, Sobat Kauni. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat maupun raise hand. Kepada Ustadz Amjad, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Yasmin. Panggilannya Mbak Yasmin atau Teh Yasmin? Boleh Mbak Yasmin aja. Mbak Yasmin, ya. Ya, terima kasih Mbak Yasmin yang telah membuka kajian pada malam hari ini. Untuk memastikan apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Yasmin? Terdengar jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita akan mulai. Silahkan kepada seluruh peserta yang telah hadir, jika sudah memiliki kitab Fathul Qoribnya, bisa untuk dibuka ya di Babu Ahkam Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sholatuhu wa salamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar para pencari ilmu ya? Ya, talibin ya, talibuna. Nah, apa kabar seluruh jamaah yang telah hadir di ruang Zoom ini? Ya, kalau biasanya kajian di sini bareng dengan santri, jadi di sininya rame gitu kan. Nah, kita sepakati aja jika saya menyapa dengan apa kabar jemaah, gimana ya? Peserta Zoom atau gimana nih, Mbak Yasmin, enaknya nih? Boleh dipanggil dengan Sobat Kauni, Ustaz. Oh, sahabat Kauni, betul. Sobat Kauni. Ya. Sahabat Kauni ya? Sobat Kauni. Oh, sobat. Sahabat. Sobat. Oh, sobat. Iya. Ya, jika saya menyapa, apa kabar sahabat Kauni? Alhamdulillah tetap istiqomah fi mardhatillah. Saya ulang lagi ya, apa kabar sahabat Kauni? Alhamdulillah tetap istiqomah fi mardhatillah. Boleh ya sambil digerakin ya. Sesuai dengan metode Kauni ya, kita harus aktif bergerak. Ya, saya ulang ya. Apa kabar sobat Askar Kauni? Alhamdulillah tetap istiqomah fi mardhatillah. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa memulai kajian dalam kitab Fathul Qorib ya. Tadi udah dibuka belum ya? Kayaknya enggak deh. Ya, sebelum memulai kita buka kajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga Allah membukakan pintu ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terkhusus untuk memahami kajian pada malam hari ini, yaitu tentang kitab Ahkam Syam. Dan ini pun sebagai bentuk ya penyambutan kita terhadap bulan suci Ramadan. Jadi salah satu bentuk keimanan seseorang itu adalah merasa berbahagia ya. Ada rasa kebahagiaan, ada kerinduan gitu kan dengan kehadirannya bulan Ramadan. Nah, sebagai apa ya namanya?
penyaluran kerinduan itu adalah dengan kajian pada malam hari ini yang mana bertemakan tentang saum ya. Jadi supaya nanti pada saatnya kita saum itu sudah beserta dengan ilmunya gitu ya. Seperti harapannya seperti itu ya. Mari kita bacakan suratul Fatihah dan juga suratul Fatihah ini saya mohon untuk untuk guru-guru saya ya, guru-guru saya yang telah mengajarkan saya sehingga pada malam hari ini insya Allah Allah mampukan saya untuk menyampaikan ilmu ini ya, seluruh guru saya. Al-hadinah wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat Kauni, silahkan bisa untuk jika memang belum punya kitabnya, boleh untuk melihat kitab yang saya share ya. Kepada operator, spotlightnya mungkin boleh diganti Mbak Yasmin dengan muka saya. Baik Ustadz. Nah, Sebentar ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkami Syami. Bahwasanya ini itu kitab menjelaskan tentang hukum-hukum Syam. Wahwa dan bahwasanya Syam, ya, wasaumu dan lapad saum, masdaroni itu masdar dua-duanya. Jadi segatnya masdar. Segat itu adalah bentuk kalimat. Ya, jadi nanti saya sekalian memperkenalkan istilah-istilah yang biasa dipakai ketika kita mengkaji kitab kuning. Meskipun ini warnanya putih ya. Kalau saya pakainya insya Allah kitabnya ada yang kuningnya juga di sini ya. Nah, tapi yang di-share saya kitabnya putih, nggak apa-apa ya. Nah, jadi bentuk kalimat dalam bahasa Arab itu disebut dengan sigat ya, sigot. Nah, sigot sod ya sukun terus goin dan tak marbutoh sigoh. Nah, ya. Jadi bentuk kalimat lapad siam, mohon izin kepada peserta tidak mencoret-coret. Boleh dibantu ya Mbak Yasmin. Iya Ustadz. Ya. Apa tuh? Jadi gagal fokus gara-gara dicoret. Kita tadi bahas tentang sigat. Mohon maaf ya. Nah, jadi lafadz syam dengan saum itu dua-duanya adalah bentuk kalimatnya masdar dua-duanya. Jadi kita populerkan dengan kata syam ataupun saum ya. Jadi alangkah lebih baiknya tidak dengan mengatakan puasa. Nah, apa sih bedanya antara puasa dengan saum atau siam? Kita bahas ya. Wa manahuma lugatan. Wa manahuma dan bahwasanya maknanya saum dan siam lugatan berdasarkan arti secara bahasa. Al imsaku itu adalah imsak, menahan ya. Nah, jadi kalau arti dari siam dan saum menurut arti secara bahasa itu adalah al-imsaku, artinya adalah menahan. Nah, jadi kalau arti puasa, nah ini berarti al-imsak itu puasa menurut secara bahasa. Nah, sedangkan kita ketahui dari kata puasa itu
bukan berlaku bukan hanya di puasa Ramadan gitu kan. Bahkan jika ada orang yang misal mau melakukan operasi gitu kan, atau bahkan lagi diet gitu kan, nah itu puasa kan gitu, berarti menahan diri. Nah berarti yang nama puasa ketika mau operasi kan tidak sahur dulu gitu kan, nggak ada syarat wajib ataupun rukun, itu nggak ada kan gitu. Ya puasa aja. Bahkan ya agama lain pun itu ada syariatnya untuk berpuasa. Nah itu puasa gitu kan. Nah beda lagi dengan makna saum ya. Nah nanti apa makna saum? Wa syar'an dan bahwasanya makna dari siam ataupun saum secara hukum syara gitu yang akan kita bahas ini adalah imsakun itu menahan diri an muftirin dari hal yang membatalkan biniatin disertai dengan niat maksusatin yang ditentukan jami'an naharin di sepanjang siangnya ya kan. Qabilin bagi orang yang mampu lisaumi atau mampu menerima boleh ya, qabilin yang bisa menerima lisaumi untuk bersaum, untuk berpuasa gitu. Min muslimin yaitu dari seorang muslim, akilin yang berakal ya, akal sehat maksudnya, tohirin yang suci min haidin dari haid, wa nifasin dan dari nifas. Nah, ini makna saum menurut hukum syara atau menurut hukum syariat ya, yang umat Islam kerjakan itu saum. Jadi untuk pembeda aja ya, untuk pembeda antara puasa dengan saum kan gitu. Nah, maka puasa itu maknanya umum, yaitu berarti hanya sebatas berdasarkan arti bahasa gitu kan. Nah, adapun yang dimaksud adalah mestinya bukan puasa, tapi saum ataupun siam, yaitu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan terhadap puasa tersebut. Ya, nanti apa saja yang membatalkan? Insya Allah di depan ya. Nah, selain menahan diri dari hal yang membatalkan, biniatin maksusatin itu pun harus disertai dengan adanya niat yang ditentukan. Ya, apa niat ditentukan? Apa saja? Bagaimana cara menentukannya? Nah, nanti di depan juga ya. Terus dilakukannya itu adalah jami'an naharin di sepanjang hari dari permulaan siang sampai berakhirlah siang, gitu kan? Nah, awal siang itu dari kapan? Ya, dari semenjak tulu'ul fajri, dari semenjak terbitnya fajar sodik, gitu kan? Atau lebih gampangnya semenjak masuknya waktu subuh, waktu sholat subuh, ya, bukan azan subuh ya, beda nanti antara azan subuh dengan masuk waktu subuh, bukan gitu ya. Nah ini harus dibedakan nanti, atau sekarang aja deh. Jadi azan subuh itu adminnya kemana ya? Untuk yang peserta yang masuk harap untuk segera di-admit ya. Untuk azan itu adalah panggilan sholat ya, untuk panggilan sholat, bukan untuk pendanda waktu masuknya, bukan pendanda waktu masuknya sholat gitu kan, masuk waktunya sholat. Nah, dia harus dibedakan ya. Kalau waktu masuknya jadwal sholat itu kan ada tuh jadwal sholatnya ya, jam berapanya sampai detail detiknya pun ada kan gitu ya. Nah itu berarti sesuai dengan jadwal sholat gitu, sesuai dengan jadwal waktu masuknya, bagaimana ya bahasa lurusnya ya, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk pertama kali jadwal sholat itu masuk gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah dengan waktu. Nah, saum ini berhubungan dengan waktu, bukan dengan azan. Jadi jangan sampai begini nantinya. Ini udah azan subuh belum sih kan gitu kan? Bisa jadi kan azan subuh itu setelah masuk waktu subuh. Bisa jadi perbedaannya antar 1 menit gitu kan? Gitu. Jadi misal kita pasin ini contoh aja ya. Misal
waktu subuh itu jam 4.00 kan gitu kan. Nah, terus bisa aja azannya itu adalah jam 04:01. Nah, itu kan mau sholat gitu. Jadi udah lewat dari 1 menit. Nah, itu hati-hati itu. Berarti ketika kita makan di waktu yang itu gitu kan, yang 1 menit itu, nah itu berarti nanti gimana hukumnya? Nanti dibahas di depan ya. Jadi harus ingat jamiah naharin itu dilakukan di sepanjang hari, yaitu berawal dari terbitnya fajar sodik menandakan masuknya waktu sholat subuh sampai berakhirnya siang, yaitu sampai ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, yaitu berarti masuk waktu maghrib. Nah, jadi jangan sampai patokannya adalah azan, ya. Menurut definisi ini. Terus apa jaminan harian? Qabilin li saumi. Dan juga saum ini qabilin li saumi bagi orang yang bisa menerima li saumi terhadap adanya saum. Ya. Min muslimin yaitu dari seorang muslim, pastinya orang Islam. Akilin juga itu berakal sehat. Selain Islam juga harus berakal sehat. Ya berarti akilin ini adalah akil balik, gitu kan ya. Selain dia memang berakal sehat juga sudah balik. Akilin tohirin serta yang suci min haidin dari adanya haid wa nifasin dan dari nifas. Berarti ini untuk ahwat ya, untuk para kaum hawa nih, tohirin min haidin wa nifasin. Nah, itu. Ini adalah definisi saum, bukan definisi puasa. Kan kalau puasa misalnya kayak tadi saya contohin mau ada operasi misal, ya kapan aja jadwalnya operasi, biasanya beberapa jam sebelumnya itu harus dikosongkan dulu perutnya, artinya harus puasa dulu. Nah, itu puasa tanpa adanya ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan yang membatalkan, pakai niat pula kan gitu, enggak ya. Jadi ini kita untuk mempopulerkan ya istilah nih, karena saya pun kadang kamu saum, saum apa kan gitu. Bahkan santri pun ada yang di sini ya, saum awal-awal apa itu saum lah kok nggak populer. Nah, jadi kita populerkan ya kata saum ataupun siam. Ya, jadi kalau saum dan siam itu sudah ada ketentuannya ya, secara definisi, secara syarat dan rukun itu ada. Nah, beda lagi dengan puasa. Jadi tahu mencari luar dari kamar itu diwajibkan bersaum ya, walaupun ya secara umum boleh diartikan secara puasa sedikit ya. Terus wasyaro itu wujub bisyami salah satu asya. Wasyaro itu wujub bisyami dan bahwasanya syarat-syarat wajib saum salah satu asya itu ada 3 perkara. Wafi ba'din nusakhi dan dalam sebagian naskah arba'atu asya'a itu ada 4 perkara. Nah, jadi syarat wajib saum itu ada 3, di sebagian kitab itu menyatakan ada 4 perkara syarat wajib siam ya. Syarat wajib siam. Al-Islamu yang pertama yaitu Islam, wal bulugu dan yang kedua adalah balik. Balik itu berarti setelah dewasa, telah balik ya, dewasa tapi menurut hukum syariat nih baliknya. Bukan berdasarkan hukum undang-undang negara, kan kalau dikatakan dewasa dari menurut negara 17 tahun gitu kan. Sedangkan kalau menurut itu patokan umur. Kalau menurut syariat seseorang dikatakan dewasa itu adalah kalau dengan umur ya batasannya 15 tahun gitu kan. Nah, jadi balik di sini berdasarkan hukum syariat, bukan berdasarkan KTP. Ya. Nah, jadi al-bulugu itu adalah balik, berarti tanda-tanda balik ada berapa kan itu. Untuk perempuan berarti udah mengalami haid gitu kan. Untuk laki-laki udah pernah ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi sampai basah gitu kan. Nah, ataupun dengan umur, yaitu mencapai umur 15 tahun untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi kalau perempuan nih umur 15 tahun belum haid ataupun ihtilam, ya perempuan pun konon katanya itu ihtilam juga gitu kan, mimpi basah juga meskipun jarang gitu kan.
Nah, umur 15 tahun belum haid, belum ihtilam itu tetap ditetapkan sebagai sudah dewasa berdasarkan patokan umur, ya, batasan umur. Pun sama laki-laki, ya, laki-laki jika memang belum ihtilam gitu kan, kalau haid enggak kan. Nah, maka itu batasannya dengan umur, yaitu 15 tahun. 15 tahun ini pun berdasarkan hitungan tahun Hijriah, bukan berdasarkan hitungan Masehi. Gitu kan, jadi harus tahu tuh. Ya, bagi orang tua harap untuk bisa mengetahui usia anak-anaknya gitu kan, berdasarkan hitungan Hijriah. Nah, ini berdasarkan nanti hubungannya dengan baliknya si anak tersebut, ya gitu. Karena hitungan Hijriah dengan Masehi biasanya itu lebih cepat Hijriah, bisa selisih 1 tahun. Misal jika seseorang menurut Masehinya itu 14 tahun, nah bisa jadi menurut Hijriahnya dia berumur 15 tahun gitu, ya. Ya, seperti itu. Jadi harus tahu. Jadi al-bulugu di sini mencapai balik, balik itu adalah dewasa, dewasa menurut hukum syariat. Gitu kan? Seperti itu. Wal aklu, dan yang ketiga itu adalah berakal. Ya, berarti akalnya akal sehat, dalam artian tidak majnun, tidak dalam kondisi gila ataupun oleng. Nah, oleng itu apa ya? Misal lagi mabok apa gitu kan? Ataupun misal kayak apa tuh epilepsi ya, yang kadang kali kambuh gitu kan, tidak terkendali dan lain. Nah, itu seperti itu ya. Terus wal qudratu, dan yang keempat adalah dia mampu ala saumi untuk melaksanakan saum. Wahada, dan bahwasanya yang ini adalah yang keempat, bahwasanya yang itu asap itu yang dijatuhkan ala nuskhati salasati, dan menetapkan naskah yang 3. Maksudnya adalah kan tadi sudah dibahas menurut syarat wajib siam itu ada 3, tapi menurut sebagian naskah itu ada 4. Nah, yang keempat inilah yang menurutnya ya udahlah gitu kan, itu mah pasti kalau yang namanya mampu nggak mampu kan gitu kan, hukum syariat kan tidak memberatkan gitu kan. Kalau mampu laksanakan, kalau tidak mampu ya tidak melaksanakan gitu kan. Maka ya udah, itu tidak dijadikan syarat wajib begitu. Namun di sebagian naskah itu disebutkan bahwa yang keempat itu adalah mampu untuk melaksanakan saum. Falajibu, maka tidak wajib apa saum alal mutasifi, terhadap orang yang tersifati bi abdadzalika, dengan kebalikan yang telah diceritakan. Nah, jadi tidaklah ada hukum wajib saum bagi orang-orang yang tersifati dengan kebalikannya. Nah, contohnya pertama adalah tadi syarat wajib adalah Islam. Berarti bagi non muslim itu tidak wajib begitu ya. Terus wal bulugu, yang kedua syarat wajib itu adalah harus balik ya. Berarti orang yang belum balik tidak wajib saum. Terus ketiga adalah wal aklu, berakal. Artinya orang yang kebalikan dalam berakal berarti tidak berakal sehat gitu kan, maka itu tidak wajib puasa, tidak wajib saum. Wa qudratu, dan yang keempat itu mampu untuk melaksanakan saum. Berarti bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan saum maka tidaklah wajib ya. Itu syarat wajib saum itu ada 3, di sebagian naskah itu ada 4. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, dan keempat mampu untuk melaksanakan saum. Wa faraidu saumi arba'atu asya. Wa faraidu saumi, dan bahwasanya fardu saum arba'atu asya itu ada 4 perkara. Ini adalah fardu saum atau rukun, boleh ya. Wah, fardu saum, kefarduannya saum arba'atu asya itu ada 4. Ahaduha, bahasanya yang pertama, an-niyatu itu berniat bil qalbi, dengan hati.
Fa'in kana, maka jika terbukti apa saumnya fardon itu saum fardu karomadona seperti saum Ramadan au nadron atau seperti puasa nadar, fala buddha maka mesti min ikoin niati dari menghadirkannya niat lailan di malam hari. Wajibu dan wajib apa ata'inu menentukan ya, penentuan ya, fi saumil fardhi di saum fardu karomadona seperti saum Ramadan. Wa akmalu niyati, ini nanti ada dua teksnya ya. Kalau yang bagian atas itu adalah matan takrib, yang kita baca adalah Fathul Qoribnya. Wa akmalun niyati saumihi, dan bahwasanya paling sempurna berniat saumnya seseorang, ayakula itu bahasanya mengucapkan di sini dalam batinnya ya. Setiap asyahsu seseorang nawaitu sauma godin an adai fardhi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini diucapkan di dalam hati ya, maksudnya dikretegin. Apa ya dikretegin itu namanya? Dibersihkan dalam hati ya, bukan di lisan. Nah, jadi yang pertama dari fardunya saum itu adalah niat dengan hati. Nah, ini ada ketentuannya. Jika saumnya adalah saum Ramadan, jika saumnya adalah saum fardu seperti saum Ramadan ataupun saum nazar, nah ini sebagai contoh saum yang hukumnya wajib. Itu hanya ada dua ya. Saum yang hukumnya wajib itu hanya dua. Pertama adalah saum Ramadan, kedua adalah saum nazar. Ya, selain dua ini itu berarti bukan saum wajib ya. Nah, maka jika saumnya adalah saum wajib seperti saum Ramadan, nah maka wajib ya, tidak boleh tidak. Fala Buddha itu tidak boleh tidak ya. Minikoin niati, menghadirkannya niat itu lailan di malam hari. Nah, yang malam itu batasannya apa? Ya, nah, jadi bukan hanya terukur dengan waktu ya, gitu kan. Kalau di sini kan dengan fenomena alam, gitu kan. Nah, jadi yang disebut dengan malam itu adalah diawali dari ghurubi syamsi, ya, diawali dari terbenamnya matahari sampai fajri, sampai terbitnya fajar ya, fajar sodik. Nanti ada fajar tirib, ada fajar sodik. Yang disebut dengan akhir malam itu adalah fajar sodik, yaitu berarti ketika waktunya subuh. Nah, itu adalah malam gitu kan. Jadi ketika pokoknya sepanjang malam itu, nah disitulah menghadirkan niat ya. Jika itu saumnya saum wajib, beda lagi nanti dengan saum sunat ya. Saum sunat itu nanti ada ketentuan boleh di luar malam. Jadi misal kalau dari hikayat Rasulullah ya, ketika menanyakan mau sarapan gitu kan, wahai istriku, apakah pagi ini ada sarapan? Oh, mohon maaf Rasulullah, hari ini kita nggak punya apa-apa untuk sarapan. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu saum aja. Nah, kan berarti yang namanya sarapan ya setelah sholat subuh lah, kan gitu kan. Atau Rasulullah keluar dari masjidnya sekitar jam 8 gitu kan. Nah, itu baru ketika baru ketahuan tidak ada yang bisa dipakai buat sarapan, terus niat saum, nah itu boleh. Itu berlaku untuk saum sunat ya. Nanti saya mengatakannya ada sunat, ada sunnah ya, di kemudian hari insya Allah kita bahas antara sunat dengan sunnah. Nah, nanti supaya tidak rancu gitu kan, pemahamannya kemana antara sunat dengan sunnah. Nah, yang tadi saya katakan adalah itu adalah saum sunat. Nah, gitu ya. Nah, untuk saum sunat itu boleh dihadirkan niatnya di luar malam gitu kan, kayak tadi ya, waktu duha, berarti kan setelah sholat duha
ternyata nggak ada sarapan, ya udah saum aja deh. Nah, itu boleh. Itu berlaku hanya untuk saum sunat, tidak berlaku untuk saum wajib, ya. Nah, kalau saum wajib itu wajib adanya di malam hari, ya. Terus selain itu juga wajib ata'yinu fi saumi fardhi, dan wajib untuk ta'yin. Ta'yin itu adalah menentukan hukum, ya, fi saumil fardhi, dalam saum fardu Ramadhana seperti saum Ramadan. Nah, berarti ta'yin di sini menentukan hukumnya, kan gitu. Nah, di sini dikasih contoh untuk cara pelafalan membersihkan niat, gitu kan, di dalam hati. Wa akmalun niyati saumihi ayyaqul asyakhsu nawaitu sauma godin an ada fardhi ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Nah, ini dibersihkan tuh dalam hati, ya, mau diucapkan dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa yang kita pahami, ya. Intinya niat harus sesuai dengan niat itu harus dengan bahasa yang dipahami gitu. Jadi kalau memang belum paham bahasa Arab gitu, ya udah nggak usah pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa masing-masing aja. Kalau saya mungkin pakai bahasa Sunda gitu kan, boleh-boleh aja, ya. Nah, jadi nawaitu saya berniat sauma godin, saum di esok hari, an ada fardhi Ramadana, atas melakukan kefarduan puasa Ramadan, saum Ramadan, hadis sanati di tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nah, jadi tadi apa tadi niat, terus ada ta'yin, ya. Ta'yin berarti an ada fardhi. Nah, ada lafaz fardhi Ramadhana. Nah, berarti fardhi ini adalah ta'yin, menentukan hukum dari saum ini apa? Oh, puasa fardu. Nah, jadi an ada fardhi Ramadhana. Nah, terus ya, jadi itu adalah ta'yinnya. Hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi boleh dengan bahasa Sunda, ya. Niat abdi puasa aja ya bahasa Sundanya. Niat abdi puasa enjing gimana ya bahasa Sundanya? Niat abdi puasa isukan gitu, atau buat niat abdi puasa isukan nekanan kaparduan puasa Ramadan di tahun iya karena Allah Ta'ala. Nah, gitu. Tapi itu dalam hati, ya. Nah, dalam hati. Jadi kan ada kebiasaan setelah tarawih gitu kan, suka bareng-bareng tuh, ya, dipimpin sama imamnya setelah doa gitu kan. Nah, terus si imam memimpin nawaitu sauma godin. Nah, terus si jamaah ngikutin nawaitu sauma godin an adai fardhi ramadhana an adai fardhi ramadhana hadisan lillahi ta'ala. Nah, itu tidak cukup, ya, tidak cukup itu kalau dilisankan gitu kan. Nah, berarti setelah dilisankan, masukkanlah ke dalam hati. Setelah itu berhenti sejenak, gitu kan, untuk membersihkan kembali di dalam hati. Nah, dalam hatinya berarti apa yang tadi nawaitu soma godin an ada fardhi ramadhana hadisanati lillahi ta'ala, itu terbesit lagi, gitu kan, di dalam hatinya. Nah, yang terbesit dalam hati itulah yang dikatakan niat. Kalau yang di lisan itu adalah talafud biniat. Talafud biniat itu hukumnya sunat, ya, bukan. Jadi istilahnya sunat, bukan sunnah, ya, tapi sunat hukumnya. Nah, adapun yang menjadi niat yang menjadi kewajiban itu adalah apa yang dibersihkan dalam hati. Berarti dalam hatinya, nih saya dalam hati saya, ya, ibarat kata ini lagi sinetron nih, dalam hati saya nih, ya, kebaca sama Bapak dan Ibu yang hadir. Dalam hati saya nawaitu sauma godin an adai fardhi ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Begitu. Nah, itu udah selesai di situ, ya. Nah, itu Mbak siapa tadi? Lupa MC-nya. Mbak Yasmin, apakah masih ada waktu atau gimana? Kiranya kita cukupkan dulu, Ustaz. Kita beralih ke tanya-tanya, boleh?
Boleh, boleh, boleh. Nanti saya simpulkan dulu sebentar ya. Ya, Insya Allah. silakan Ustadz. Jadi di malam hari ini pertama tadi bahasannya adalah definisi dari saum secara lugat dan juga secara hukum syara'nya. Terus syarat wajib siam itu ada 3 menurut menurut nas yang lain atau menurut naskah yang lain ada 4. Terus fardu siam itu ada 4, baru dibahas 1 yaitu an-niyatu bil qalbi. Ya, silakan jika ada yang berkenan untuk diskusi ya, jangan bertanya. Kalau bertanya nanti khawatir saya nggak bisa jawab gitu kan. Kita diskusi aja ya. Baik Ustadz. Ini tadi ada yang udah di-chat nih Ustadz ya, dari Madaris SMK. Mau tanya Ustadz, Romadona atau Romadoni? Mungkin yang tadi berkaitan Ramadhana dengan atau niat. Ramadhani. Oke, ini Iya. selalu jadi perbincangan hangat ya. Ketika bulan Ramadan. Ya, kita sekalian bahas saja kalau mumpung ada yang bertanya ya. Ramadhana atau Ramadhani? Yang pertama, tadi kan ada lafadznya ya di sini ya. Ada lafadznya di sini, kita lihat. Nah, ya. Nawaitu sauma godin an adai fardi Ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, kita bahas mau dibaca Ramadhana, mau dibaca Ramadhani, itu niat tetap sah. Itu dulu yang harus dipahami, tetap sah. Jadi tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya niat dengan salah baca, itu aja ya. Jangankan salah baca Arabnya, toh pakai bahasa Sunda aja itu niat sah gitu kan. Memakai bahasa masing-masing daerah gitu kan. Apalagi ibarat kata orang yang pakai isyarat gitu kan, apa namanya? Orang yang tunarungu ya pakai isyarat gitu kan. Nah, itu sah dengan isyaratnya kan gitu kan. Nah, pertama itu. Jadi harus dipahami mau dibaca Ramadhana atau Ramadhani itu adalah sah, tidak mempengaruhi kualitas dari niatnya itu. Itu yang harus dipahami pertama. Terus kedua, nah Ramadhana sama Ramadhani apa bedanya? Nah, di sini adalah Ramadhana itu adalah isim ghair munsharif ya. Isim alam ziyadatu alif wa nun ya. Jadi isim alam yaitu nama bulan yang ditambahkan alif dan nun di akhirnya gitu kan. Itu elat dari isim ghair munsharifnya. Nah, isim ghair munsharif itu tidak menerima tanwin ya. Terus ciri khofadnya itu dengan fathah gitu kan. Nah, bedanya adalah jika an ada fardi Ramadhana, jika dibaca jedanya di situ maka dibaca Ramadhana gitu kan. Nah-nya difathahkan ya, meskipun di situ khofad tetap ya. Nah, jika dibacanya wasol ya, jadi bacaan ada fardi Ramadhani hadihis sanati lillahi ta'ala, maka dibaca Ramadhani hadihis sanati karena Ramadhannya itu menjadi mudhof untuk lafadz hadihis sanati begitu ya. Karena syarat untuk isim ghair munsharif itu tidak idofat. Nah, gitu ya. Mungkin itu jika bahasa panjangnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi yang kedua pemahamannya itu adalah Ramadhana itu adalah jika dibaca Ramadhana maka itu adalah menjadi mudhof ilaih ya. Jika dibaca Ramadhani itu menjadi mudhof untuk lafadz hadhis sanati, berarti dari an ada fardi Ramadhani hadhis sanati. Nah, sampai situ ini hadis sanata ya malahan ya. Salah nih. Salah harokat dari kitabnya ya. Bukan dari kitab, dari ininya. Nah, jadi kalau jadi mudhof itu berarti dibaca Ramadhani karena gugurlah ke isim ghair munsarifannya. Kalau dibaca Ramadhana berarti menjadi mudhof ilaih. Begitu kira-kira ya. Jadi kesimpulannya kalau dibacaan ada fardi Ramadhana berarti jeda di situ. Artinya berarti atas memenuhi keparduan puasa bulan Ramadan. Hadis sanati di tahun ini lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Berarti dibaca Ramadhana. Kalau dibacaan ada fardi Ramadhani hadis sanati
atas atas apa tadi ada tuh, melakukan atau memenuhi kefarduan saum Ramadan di tahun ini. Nah, itu berarti terus dibaca. Jadi satu menjadi idopat lah. Idopat mulai dari lafadz adai sampai sanati. Nah, itu idopat. Nah, kalau idopat berarti dibaca Ramadhani. Kalau di jeda itu dipenggal lagi gitu kan. Nah, itu berarti dibaca Ramadan. Begitu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan. Jadi ada dua ya. Pertama, mau dibaca Ramadana atau Ramadhani tidak mempengaruhi sah atau batalnya niat. Ya, jadi ya udahlah pakai bahasa daerah juga nggak apa-apa. Tidak terpengaruhi dengan harus Ramadhani gitu. Gitu ya. Nah, kalau berdasarkan hukum alatnya, hukum nahunya gitu kan, seperti tadi yang dibahas. Gitu ya. Itu Mbak Yasmin untuk antara baca Ramadana dengan Ramadhani ya, seperti itu. Baik, Ustadz. Berarti tidak masalah ya mau Ramadana atau Ramadhani, tapi yang penting diperhatikan tadi dari pembacaannya mau dilangsungkan atau dipenggal ya, Ustadz. Dipenggal, betul seperti itu. Iya. Ya. Yang pasti harus dalam hati ya, dibersihkannya itu. Ya. Diniatkan betul ya, Ustadz ya, tidak hanya sembarang mengucapkan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sepertinya Ikhwanul Muslimin ini sudah resen, tapi ternyata bertanya lewat chat. Saya bacakan, Ustadz ya. Namanya Kausar dari Malang. Kapan saja waktu bisa berniat puasanya? Kapan saja bisa berniat puasanya? Maksudnya apa nih? Maksudnya waktu kapan bisa berniat ya. Tadi sudah dijelaskan, jika saumnya adalah saum wajib seperti saum Ramadan ataupun saum nazar, maka wajib untuk membersihkan niat itu di malam hari. Ya. Malam hari itu batasannya kapan? Dari maghrib sampai subuh gitu aja deh. Mau di kapanpun itu boleh. Misal nih Abang Kausar gitu kan. Baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu al-'abtutubnaramin gitu kan, atau Allahumma dhahabadhu mau gitu kan. Makan habis itu udah beres terus langsung niat buat besok. Nah, wa itu sauma godin itu sah gitu kan. Begitu ya. Baru saja iftar gitu kan. Baru ngebatalin puasa gitu kan. Udah niat lagi buat besok, ya udah sah karena itu sudah memasuki lailan. Itu awal berarti malam di bagian awalnya gitu kan. Jadi malam ini mau di awal, mau di tengah, mau di sepertiga malam, mau di seperempat malam gitu kan. Yang pasti jangan berniat setelah azan gitu kan, apalagi setelah iqomat. Setelah azan subuh maksudnya, setelah azan subuh, nah berarti itu nggak bisa karena sudah tulung fajri, sudah berakhirlah waktunya malam. Begitu ya Abang Kausar. Jika puasanya puasa wajib atau saum wajib. Tapi kalau saumnya saum sunat, maka itu boleh di waktu siang pun. Artinya mau malam alangkah lebih baik, ada keutamaan. Mau siang pun itu silahkan. Siang artinya setelah tiba waktunya salat subuh, berarti salat subuh ataupun ketika suruk ataupun ketika duha kan gitu. Yang pasti tidak melewati waktu zuhur. Nah, kan gitu kan. Ya kelamaan juga ya mau nunggu saum harus ke zuhur dulu kan gitu kan. Setengah hari berarti nanti niatnya itu kan saumnya. Enggak ya, tapi tidak lewat dari waktu zuhur. Nah, itu boleh untuk niat saum sunat. Ya, jadi ada dua kategori ya untuk menempatkan kapan membersihkan niat seperti itu. Semoga bisa dipahami. Baik, Ustadz. Kita lanjut lagi nih ke Bunda Alia yang sudah rese. Assalamualaikum Bunda Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Bunda saya izin off kamera ya. Ini lagi sama anak soalnya nidurin. Ya tafadhol Bunda Alia. Ada pertanyaan satu aja Ustadz. Ini kalau niat puasanya itu ragu-ragu saya sudah niat atau belum, artinya
kok kayaknya saya belum niat gitu di siang harinya, itu gimana ya Ustadz Ah, ya. hukumnya? Jazakallah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, gimana kalau ada keraguan niat? Nah, ya, kalau ada keraguan niat, kalau yang namanya ragu-ragu berdasarkan kaidah, maka ambillah hukum yang yakinnya. Jika adanya keraguan ini berlaku dalam semua hal, ya. Jika ada keraguan, maka ambil hukum yakinnya. Misal, contoh lain dulu ya. Saya udah wudhu atau belum ya, gitu kan? Nah, berarti ambil yang belumnya. Wudhunya kan diragukan, tapi belumnya yakin. Keraguannya antara saya sudah wudhu atau belum ya. Nah, berarti hukum asalnya memang belum wudhu. Ambillah yang belum wudhu, ya. Terus kalau contohnya ragu dalam jumlah rakaat, ya. Ini rakaat ketiga atau kedua gitu kan. Nah, maka ambil yang keduanya, bukan ketiganya, karena yang diragukan adalah ketiganya. Nah, kita ambil ini baru 2 rakaat gitu. Nah, di masalah niat saum pun berarti ambil hukum asalnya. Saya sudah niat belum ya? Belum. Hukum asalnya memang belum begitu, belum niat. Nah, berarti kalau yang diragukan dalam posisi saum Ramadan atau saum wajib, terus ragu-ragunya setelah tulu'il fajri, ya berarti batallah saumnya, tapi tetap harus imsak, harus melakukan saum gitu. Lucu ya, niatnya tidak sah, tapi dia berkewajiban tetap melanjutkan saumnya dan tetap wajib kodok. Itu nanti dibahas kan gitu ya. Jika ada keraguan dalam niat gitu. Jika saumnya saum wajib, tapi kalau saum sunat kan bebas gitu kan. Misal sudah tadi sebelum ketika sahur gitu kan, saya niat nggak ya? Nah, langsung aja niat. Oh iya kan ini saum sunat, ya udah niat aja gitu kan. Tapi kan kalau ragunya udah zuhur nih, tadi saya waktu pagi niat saum sunat atau enggak ya? Nah gitu kan. Nah itu kan ada istilah, bisa jadi sah aja kalau untuk saum sunat kan gitu kan. Seperti itu Bunda Alia ya. Jadi sebagai kaidah untuk awal ya. Nanti ini kan hukumnya tafsil ya. Tafsil itu adalah perlu penjabaran. Nah, saya menjelaskan secara global aja berdasarkan kaidahnya bahwa di mana-mana ada keraguan, maka ambillah hukum yakinnya. Ya, yang udah populer tadi, jika ragu di dalam jumlah rakaat sholat, maka ambil yang paling sedikit karena itu yang yakin. Ini 2 atau 3. Nah, 2 berarti ya, karena 2-nya yakin, 3-nya ragu. Saya sudah wudhu atau belum? Hukum asalnya belum wudhu. Ya kan gitu. Jadi wudhulah gitu kan. Nah, pun di sini sama, saya udah niat atau belum? Nah, kalau saumnya saum wajib berarti belum niat, begitu ya. Maka hati-hati ya, maka hati-hatilah dalam hal berniat. Bahkan ada nanti solusi di antara solusinya ya. Menurut imam madhab yang lain, bahwa nanti ada niat saum Ramadan yang berlaku untuk 1 bulan yang dibacakan itu di pas hari pertama menjelang saum. Maksudnya di malam pertama, berarti di tarawih pertama gitu kan. Nah, itu dibacakan yang mana berlaku untuk 1 bulan. Nah, itu ada, walaupun di sini ikhtilaf ya, ikhtilaf. Ada yang mengatakan itu sah untuk berlaku untuk 1 tahun ataupun tidak, begitu. Begitu Bunda Alia ya. Semoga bisa dipahami. Ada lagi Mbak Yasmin? Ya, baik. Dari Bunda Alia, bagaimana, ada tanggapan? Banjir, Ustadz. Terus kalau imsak itu misalnya kita sembunyi-sembunyi minum atau apa, kan udah nggak puasa tuh Ustadz, karena lagu-lagu tadi. Itu kita boleh minum secara sembunyi-sembunyi enggak? Sebenarnya masih wajib untuk saum, meskipun saumnya tidak sah gitu. Oh Ini gitu. bukan batal gitu. Bukan batal, tapi memang tetap harus saum gitu.
Oh gitu. Tapi tetap harus mengkodong tapi nantinya, tetap, Ji. nah, iya, insya Allah nanti di bagian depan, nanti di bawah-bawahnya nanti dibahas, gitu kan. Semoga Terus, bisa istiqomah Bu Nalianya. terus kalau itu niatnya, misalnya saya kan biasanya di masjid itu niatnya di awal puasa ya Ustadz, di awal bulan Ramadan untuk 1 bulan. Sebulan, Nah, ya. kalau perempuan itu misalnya kan ada haid, itu membatalkan hari-hari setelah haid enggak Ustadz niatnya itu? Nah, tadi saya mengatakan bahwasannya untuk niat 1 bulan itu ada yang mengatakan sah berlaku untuk 1 bulan, ada juga yang mengatakan tidak sah untuk berlaku 1 bulan. Nah, jika ibu berpedoman atau memegang terhadap bahwa ini sah untuk 1 bulan, nah berarti meskipun terselang dengan head gitu kan, berarti ya itu tetap berlaku untuk 1 bulan gitu, Ibu ya. Jika memang ini nanti bahasanya nanti di bawah ada bahwa mana yang berlaku untuk 1 bulan, mana yang tidak gitu kan. Dan juga itu hukumnya sunat gitu kan untuk berniat melakukan saum 1 bulan. Nah, sunat itu adalah ketika seseorang memiliki keyakinan bahwa memang saya mampu melaksanakan saum selama 1 bulan. Nah, maka berniatlah untuk 1 bulan. Tapi kalau misal nanti terserang sama head, nah bisa jadi tuh, atau saya tuh ririwit apa ya, gampang sakitan gitu kan, khawatir tidak 1 bulan full. Nah, berarti ya udah jangan meniatkan 1 bulan, begitu. Jadi berlakunya niat untuk 1 bulan itu adalah ketika seseorang yakin bahwa dia mampu untuk melaksanakan saum 1 bulan full, ya. Nah, itu menurut Imam Malik, ya, menurut Imam Malik itu bisa cukup untuk 1 bulan. Adapun menurut Imam Syafi'i itu tidak cukup. Artinya tidak tetap berkewajiban setiap malamnya itu untuk berniat di bulan Ramadan. Begitu. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i tidak cukup, menurut Imam Maliki itu cukup. Nah, jadi ibu boleh berpatokan ke Imam Malik, ya, ataupun berpatokan kepada Imam Syafi'i, begitu. Itu ya Ibu Alia, semoga bisa dipahami. Baik Ustadz. Di komentar kata Bunda Alia, Nji Ustadz, terima kasih sudah jelas. Alhamdulillah sama-sama. sudah dapat dipahami Ustadz ya. Qadarullah sudah menunjukkan pukul 21.01 ini Ustadz, tidak terasa waktunya sangat cepat. Dan kita juga jangan bersedih hati bagi yang belum terjawab pertanyaannya. Untuk kajian bersama Ustadz Amjad ini dilaksanakan setiap malam Rabu ya Ustadz ya. Insya Allah di Rabu depan kita akan bertemu lagi insya Allah bersama Ustadz Amjad. Jadi silahkan bagi para Sobat Kauni yang masih ada pertanyaan, boleh disimpan pertanyaannya dan diajukan di Rabu malam depan. Untuk itu, sebagai penutup, ada yang ingin disampaikan Ustadz kepada para Sobat Kauni? Ya, untuk selanjutnya boleh kita forumnya forum diskusi ya, gitu kan. Dikarenakan pertama untuk harus kita pahami di awal bahwa Fathul Qorib ini adalah basisnya bermadhab Imam Syafi'i gitu kan. Nah, jadi nanti jika ada hal-hal yang selama ini kok begini kok begitu kan gitu kan. Nah, jadi perlu dipahami dulu bahwa Fathul Qorib ini adalah basisnya madhab Imam Syafi'i gitu kan. Nah, nanti berarti penjelasan-penjelasannya itu berdasarkan imam-imam yang bermadhab Syafi'iyah gitu kan. Nah, adapun nanti untuk perbandingannya nih, perbandingan madhabnya kan itu. Kalau begini boleh nggak? Kalau begitu boleh nggak? Nah, kita mencari boleh enggaknya itu bukan berarti untuk mencari yang paling mudah dari semua ketetapan hukum, bukan gitu kan. Hanya sebatas supaya tahu gitu kan. Oh, ini sebagai pembandingnya kan gitu kan. Nah, tetap setelah kita tahu pembandingan 1 2 3 4-nya, kan ada 4 mazhab ya. Nah, maka harus ngambil satu keputusan. Oh, saya ikut yang ini. Misal saya ikut penjelasan berdasarkan mazhab Syafi'iyah. Nah, begitu. Jadi harus ada ketetapan hati bahwa saya ngikutin ini. Nah, gitu ya.
Ini dalam hal berfikih ya, itu bermadhab seperti itu ya. Nah jadi kedepannya boleh nanti kita diskusi, jadi bukan bertanya, gitu kan seperti itu. Jadi harapannya kalau bertanya kan khawatir saya tidak bisa jawab, gitu kan. Kalau diskusi kan nanti siapa di sini yang bisa ikut andil dalam memberi penjelasan dari seluruh peserta yang ada di sini. Begitu kira-kira. Ya. Insya Allah di pekan depan kita semoga diberjumpakan kembali ya sama Allah. Dan mohon maaf untuk malam hari ini jika ada hal yang penjelasan ataupun baca kitabnya ada yang salah-salah ya gitu kan. Mohon untuk dimaafkan dan boleh saya tunggu koreksiannya ya jika ada penjelasan yang kurang pas ataupun bacaan kitab yang kurang pas ya. Saya berkenan untuk menerima koreksiannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustadz Amjad yang pada malam hari ini sudah menyampaikan ilmunya, yaitu yang berkaitan dengan fikih puasa. Tadi sudah diawali dengan niat, lalu syarat berpuasa itu apa saja, dan pengertiannya. Semoga di pekan depan kita Allah hadirkan lagi nikmat dalam keadaan sehat, dan walaupun tidak dalam keadaan sehat pun masih diberikan kesempatan untuk bersama dengan Ustadz Anjad di Rabu malam depan, insya Allah. Untuk itu, sebagai penutup, kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Untuk Bunda Ika, silahkan nanti pertanyaannya boleh disimpan dulu. Pekan depan akan dijawab oleh Ustadz Amjad ya. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Yasmin mohon maaf apabila ada salah kata. Dan jangan lupa daftar Indonesia Menghafal Al-Quran. Mana tuh? Di sini. Yasmin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.